Keluarkan dompetmu sekarang. Ada uang di sana. Kertas, plastik, mungkin beberapa koin. Dan kamu tidak pernah benar-benar bertanya, kenapa selembar kertas bergambar bisa ditukar dengan makanan, pakaian, atau apapun yang kamu butuhkan. Tapi sebentar. Sebelum kertas ada, sebelum koin ada, sebelum konsep harga bahkan ada, bagaimana manusia mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dari orang lain? Jawaban yang kamu tahu adalah barter. Tukar menukar langsung. Kamu punya ikan, gue punya beras, kita tukar. Tapi ini salah, bukan salah sebagian, salah total. Dan ekonom yang pertama kali membuktikan ini hampir kehilangan karirnya karena berani mengatakan kebenaran itu. Tapi sebelum gue ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ada satu fakta yang perlu kamu tahu dulu. Fakta yang akan mengubah cara kamu melihat setiap transaksi yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Sistem ekonomi pertama manusia tidak didasarkan pada barang, tidak didasarkan pada jasa, tidak didasarkan pada nilai tukar apapun yang bisa dihitung. Sistem ekonomi pertama manusia didasarkan pada utang, dan utang itu tidak pernah benar-benar lunas. Bagian pertama, mitos barter yang kita semua percaya. Adam Smith, bapak ekonomi modern, menulis dalam bukunya The Wealth of Nations pada 1776 bahwa sebelum uang ditemukan, manusia melakukan barter. Desa nelayan menukar ikan dengan desa petani yang punya beras. Sederhana, logis, masuk akal. Selama 200 tahun, seluruh dunia percaya ini. Diajarkan di sekolah, dicetak di buku teks, dijadikan fondasi teori ekonomi modern. Satu masalah, tidak ada buktinya. Antropolog David Graeber menghabiskan bertahun-tahun mencari bukti masyarakat barter yang digambarkan Adam Smith. Dia menelusuri catatan arkeologi, catatan antropologi, laporan perjalanan dari ratusan tahun, dari setiap sudut dunia. Dia tidak menemukan satu pun. Tidak ada masyarakat manusia yang pernah ditemukan yang ekonominya didasarkan pada barter murni antar orang asing. Tidak satu pun. Barter memang terjadi, tapi hanya dalam situasi yang sangat spesifik. Antara orang asing yang tidak saling percaya, antara musuh yang terpaksa bertukar, bukan sebagai sistem ekonomi sehari-hari. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagian kedua, ekonomi pertama manusia adalah ekonomi hadiah. Bayangkan kamu hidup dalam kelompok berisi 50 orang. Hari ini kamu berburu dan mendapat lebih dari yang bisa kamu makan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menyimpannya untuk dijual besok. Tidak ada kulkas. Daging akan busuk. Kamu membaginya kepada tetanggamu, kepada yang tua yang tidak bisa berburu, kepada ibu yang sedang menyusui, kepada siapapun yang membutuhkan. Gratis? Tidak juga. Disinilah hal yang paling menarik terjadi. Ketika kamu memberi sesuatu kepada seseorang dalam masyarakat pemburu pengumpul, kamu tidak mengharapkan pembayaran langsung. Tapi kamu menciptakan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Kamu menciptakan kewajiban. Orang yang meneriam dagingmu hari ini tahu, tanpa perlu diucapkan, tanpa perlu ditulis, bahwa suatu hari nanti mereka berhutang sesuatu kepadamu. Mungkin tenaga, mungkin perlindungan, mungkin informasi tentang di mana ada buah yang matang, mungkin hanya kesetiaan saat kamu membutuhkannya. Antropolog menyebut ini sebagai gift economy, ekonomi hadiah. Dan ini bukan sistem yang naif atau primitif. Ini adalah sistem yang sangat canggih yang sudah berjalan selama ratusan ribu tahun. Karena dalam ekonomi hadiah, semakin banyak kamu memberi, semakin besar kekuasaanmu. Bukan karena kamu kaya, tapi karena semua orang berhutang kepadamu. Pemimpin terkuat dalam masyarakat pemburu pengumpul hampir selalu adalah orang yang paling dermawan. Bukan yang paling banyak menyimpan, yang paling banyak memberi. Ini adalah kebalikan total dari cara kita berpikir tentang kekayaan hari ini. Bagian ketiga, ketika kelompok bertemu kelompok, tapi ekonomi hadiah punya batas. Ini bekerja dengan sempurna di dalam kelompok yang saling kenal dan saling percaya. Tapi bagaimana kalau kamu bertemu orang dari kelompok lain? Orang yang tidak kamu kenal. Orang yang tidak punya kewajiban sosial kepadamu. Orang yang mungkin tidak akan pernah kamu temui lagi. Disinilah barter memang terjadi. Tapi bukan seperti yang Adam Smith bayangkan. Pertemuan antar kelompok dalam masyarakat purba adalah peristiwa yang penuh ketegangan. Apakah mereka musuh atau calon mitra dagang? Apakah mereka akan menyerang atau bertukar? Cara paling aman untuk mengubah orang asing menjadi mitra adalah melalui ritual pertukaran. Bukan karena nilai barangnya, tapi karena aksi saling memberi menciptakan kepercayaan. Di banyak masyarakat indigenous yang masih dipelajari antropolog hari ini, pertemuan antar kelompok selalu dimulai dengan pertukaran hadiah. Bukan negosiasi harga, bukan tawar-menawar, tapi saling memberi sesuatu sebagai sinyal. Aku tidak berniat menyerangmu. Hadiah adalah diplomasi pertama manusia. Bagian keempat, mata uang pertama di dunia. Dan itu bukan emas. Sekitar 10.000 tahun lalu, sesuatu berubah. Manusia mulai bertani, populasi tumbuh. Kelompok menjadi desa.
desa menjadi kota. Dan tiba-tiba, ekonomi hadiah tidak cukup lagi. Kamu tidak bisa memberi hadiah kepada semua orang di kota yang berisi 1.000 orang. Kamu tidak bisa melacak siapa yang berhutang apa kepada siapa di antara ribuan hubungan sosial yang kompleks. Dibutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa merepresentasikan nilai tanpa harus membawa barang fisiknya. Sesuatu yang semua orang setuju nilainya. Mata uang pertama yang ditemukan bukan koin emas, bukan perak, bukan permata. Di Mesopotamia kuno, sekitar 5.000 tahun lalu, orang menggunakan biji-bijian dan ternak sebagai alat tukar standar. Tapi ini tidak praktis. Kamu tidak bisa membawa sapi ke pasar setiap kali mau membeli sesuatu. Solusinya adalah tablet tanah liat. Catatan tertulis tentang berapa banyak biji-bijian yang kamu simpan di gudang kota. Tablet itu bisa dipindah tangankan, bisa ditukar, bisa dipecah menjadi denominasi yang lebih kecil. Itu adalah uang pertama di dunia. Bukan logam, bukan kertas, tapi janji tertulis bahwa di suatu tempat ada sesuatu yang nyata yang mendasari nilai itu. Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi, karena sistem yang sama masih berjalan hari ini. Uang yang ada di dompetmu bukan emas, bukan perak, bukan apapun yang punya nilai intrinsik. Uang itu adalah janji. Janji dari negara bahwa kertas itu bisa ditukar dengan sesuatu yang nyata. Bedanya dengan tablet tanah liat Mesopotamia, hanya materialnya. Sistemnya identik. 50.000 tahun yang lalu, nenek moyangmu tidak punya dompet, tidak punya rekening bank, tidak punya kartu kredit, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Jaringan kewajiban sosial yang mengikat seluruh komunitas mereka menjadi satu sistem yang saling menjaga. Kamu memberi, mereka memberi balik. Bukan karena kontrak, bukan karena hukum, tapi karena itu adalah cara satu-satunya untuk bertahan hidup bersama. Setiap kali kamu transfer uang kepada seseorang hari ini, kamu sebenarnya sedang melakukan versi modern dari sesuatu yang sudah dilakukan manusia selama ratusan ribu tahun. Menciptakan kewajiban, membangun kepercayaan, menjaga hubungan tetap hidup. Uangnya berubah, tapi alasannya tidak pernah berubah. Kalau video ini mengubah cara kamu melihat dompetmu, share ke satu orang yang menurutmu perlu tahu ini. Dan kalau ada pertanyaan yang muncul di kepalamu setelah nonton ini, tulis di kolom komentar. Gua baca semuanya.